T besar T plus delta T, ya kan. Nah, di sini ini adalah vektor yang kecil ini adalah T besar, kalau menurut materi yang waktu vektor ini kan berarti T besar T plus delta T min T besar T, ya kan ya. Nah, misalkan suatu objek itu berada di titik A, kemudian berpindah ke titik B, berarti kan misalnya nih, karena si objeknya itu atau si partikelnya itu kan mengikuti kurva ini, berarti kan dia berpindah kan dari titik A ke titik B, kayak gitu kan. Nah, perpindahan atau pergerakan dari titik A ke titik B itu kan dia membutuhkan waktu sebesar delta T, ya kan. Kalau menurut di sini, kalau tadi kita bilang ini di T dan ini T plus delta T, berarti perpindahannya adalah sebesar delta T. Nah, kemudian perhatikan juga bahwa vektor singgung satuannya itu perubahannya sangat kecil, ya nggak sih? Kalau di sini perubahan si dari delta si T besar T ke T besar T plus delta T itu sangat kecil, atau bisa kita bilang nilai dari si vektor ini tuh sangat kecil kalau kita lihat dari gambarnya, ya kan, karena di sini posisinya memang deket gitu, jadi dia perubahannya nggak banyak seperti itu. Nah, kemudian kita bisa perhatikan juga titik lain, misalkan ada titik C dan titik D yang digambarkan selanjutnya kayak gini, bentar. Nah, misalkan titik C sama titik D-nya di sini nih. Ini titik C sama titik D-nya di sini. Nah, ini beda sama yang tadi, bedanya kalau kita ngelihat di vektornya, perubahan si vektor singgung satuan dari yang di titik C ke titik D ini cukup besar karena memang bentuk kurvanya kan melengkung gitu ya, jadi dia nilainya atau perubahannya akan besar kayak gitu. Nah, dari kita lihat ilustrasi tadi, kita bisa definisi ini suatu kelengkungan tuh seperti berikut ini. Definisinya harusnya dari ilustrasi tadi cukup kegambar ya. Jadi suatu kurva, kelengkungan dari suatu kurva itu dinotasikannya sebagai ini, K kecil ini kita sebutnya dengan kappa, itu didefinisikan sebagai besarnya laju perubahan vektor singgung satuan sehubungan dengan panjang busur si S-nya. Nah, ini si kapanya ini adalah panjang atau besaran laju perubahan vektor singgung satuan sehubungan dengan panjang busur S-nya. Jadi dia dt-nya terhadap ds-nya. Jadi perubahan si t-nya, karena kita mau tadi kan ngelihat perubahan si vektor singgung satuannya terhadap busurnya, karena tadi kan kita ngelihat kan dari ilustrasi tadi terlihat bahwa perubahan itu tergantung dengan si busurnya itu seperti apa, nanti si S-nya itu si S-nya itu nanti kurvanya kayak gimana gitu. Nah, terus di sini catatannya di sini kita lebih menurunkannya terhadap si S bukan terhadap si T, karena kita menginginkan bahwa kelengkungan itu menjadi suatu sifat intrinsik dari suatu kurva, bukan seberapa cepat objek bergerak di sepanjang kurva. Nah, ini maksudnya adalah kenapa si kappa ini kita definisikannya diturunkannya terhadap si S bukan terhadap si T. Sebenarnya bisa aja kan terhadap T kecil, cuman kan kita di sini mau melihat bahwa perbedaan atau perubahan si T besar itu terlihatnya karena si S bukan karena si T-nya, seperti itu. Nah, definisi ini tidak benar-benar, sebenarnya nggak begitu membantu kita untuk menghitung nilai kelengkungan. Jadi kalau di sini kan kita masih butuh ngitung lagi-lagi ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi dari kappa untuk menghitungnya agar lebih gampang. Jadi beberapa formula yang kita turunkan dari si definisi kappa ini, dari si definisi dt per ds ini, kayak gitu. Nah, ini kita ingat lagi yang tadi, yang sebelumnya, yang waktu di laju, itu kan kita punya definisi laju atau si speed itu adalah ds per dt, ya kan, dimana ds per dt itu sama dengan panjang dari vt, ya kan. Nah,
di sini kita perhatikan bahwa si S itu akan meningkat ketika T-nya bertambah. Benar kan? Di sini waktu kita bahas si laju ini akan meningkat ketika T-nya bertambah. Dan dengan menerapkan teorema fungsi inverse, kita bisa simpulkan bahwa inverse dari si ST itu ada. Nah, inverse dari si ST itu ada, sehingga kita punya dt per ds ini akan sama dengan 1 per ds per dt, yang artinya ini akan sama dengan 1 per panjang dari vt, kayak gitu. Nah, ya udah, dari sini kita bisa substitusikan ke si kappa. Tadi kan kita bongkar dulu ya kapanya. Kappa itu kan tadi sama dengan panjang dari dt per ds, ya kan. Nah, terus kita tahu bahwa si dt per ds ini kita bisa bikin menjadi dt per dt kecil dikali dengan dt per ds. Nah, dari sini kita bisa pisah, kita bisa keluarkan dt per ds-nya. Kita bisa keluarkan dt per ds-nya karena dt per ds ini adalah skalar ya. Kita keluarkan dt per ds-nya, jadi mutlak dt per ds dikali dengan besaran dari dt besar per dt kecil. Nah, ini kan tadi kita udah dapet nih si dt per ds itu kan sama aja dengan 1 per panjang vt, ya kan. Nah, ya udah, di sini kita ganti ini jadi 1 per panjang vt dikali dengan si panjang dt per ds ini kan sama aja dengan panjang dari turunan T terhadap T kecil, ya kan. Nah, ya udah, jadi seperti ini. Atau bisa juga kita ubah dengan si VT-nya kita balikin lagi ke RT, berarti ini sama aja dengan panjang busur T aksen T dibagi dengan R aksen T. Sehingga kelengkungan dari si RT, kelengkungan dari si suatu vektor posisi RT itu didefinisikannya seperti ini. Nah, panjang dari besarnya T aksen T dibagi dengan besarnya R aksen T, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, disuruh memperlihatkan bahwa kelengkungan garis lurus itu sama dengan 0. Nah, ini cukup mudah ya, tinggal kita coba hitung aja tuh kelengkungan dari garis lurus tuh gimana, ntar ketemunya 0. Terus, untuk nomor 2, 3, dan 4 disuruh mencari kelengkungannya. Ya udah, berarti ini tinggal kita hitung aja ya. Yang pertama ini kan lingkaran. Lingkaran berarti RT-nya udah tahu ya. RT-nya seperti apa. Kayak gini kan. Kayak gini aja tanpa K. Berarti tinggal disesuaikan ada dengan jari-jarinya itu adalah alfa, kayak gitu. Nah, ini gerak helix, ini juga helix. Coba dihitung kelengkungannya masing-masing. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada jari-jari dan pusat kelengkungan. Jadi misalkan kita coba perhatikan gambar ini ya. Jadi misalkan kita punya suatu titik P. Titik P ini titik yang berada di suatu bidang kurva, di mana bidang kurvanya ini seluruhnya ada di bidang XY dengan kelengkungannya tak 0. Nah, kurvanya yang biru ini ya. Yang biru ini adalah si kurvanya. Nah, terus tinjau atau perhatikan lingkaran yang menyinggung kurva ini, yang menyinggung kurva biru ini, dan yang mempunyai kelengkungan yang sama di titik P. Nah, berarti lingkaran ini ya. Lingkaran ini tuh menyinggung kurva ini dan mempunyai kelengkungan yang sama di titik P ini. Nah, dari situ kita bisa menghitung jari-jarinya, jari-jari si lingkaran ini itu adalah 1 per kappa, yang dimana kappa ini adalah si kelengkungannya, kayak gitu. Nah, pusat lingkaran ini nih disebutnya sebagai pusat kelengkungannya, kayak gitu. Ini pusat kelengkungannya. Nah, kemudian ini ada contoh untuk mencari kelengkungan dan jari-jari kelengkungan kurva yang dijelajahi oleh vektor posisi ini, kayak gitu. Nah, ini udah ada gambarnya juga, jadi harusnya cukup jelas ya. Jadi mencari kelengkungannya dulu, terus habis itu jari-jari kelengkungan si kurvanya, seperti itu.
ada rumus lain untuk kelengkungan kurva. Jadi misalkan misalkan P adalah ukuran sudut berlawanan arah jarum jam antara I dan T. Nah, jadi kita coba perhatikan si kurva yang biru ini. Terus di sini ada T. T itu berarti garis lingkung satuannya. Nah, di sini kita mempunyai sudut V. V ini ada sudut antara I dan T. Maka T ini nilainya adalah cos VI plus sin VI. Ya, jelas ya ini. Dan juga si turunan T terhadap V-nya itu berarti ya udah tinggal diturunin aja kayak gitu. Nah, perhatikan bahwa dt per dv ini adalah vektor satuan atau vektor yang panjangnya 1 dan T terus dt per dv ini sama dengan 0 sehingga kapanya itu kan jadi kayak gini ya. Kapanya sama dengan panjang dari dt terhadap ds itu bisa jadi seperti ini. Dt dv kita turunkan terhadap v, maka si dv ds ini kan kita bisa keluarin juga karena nilainya skalar ya. Dv ds ini sama dengan panjang dari dt per dv karena ini vektor singgung karena ini vektor yang panjangnya 1 atau vektor satuan, berarti kan sisanya jadi dv per panjang mutlak dari dv per ds kayak gitu. Nah, dari formula ini kita bisa dapatkan teorema kayak gini nih. Jadi kurva dengan persamaan vektornya kayak gini, vektor satuannya si RT sama dengan ini, dengan persamaan parameternya kayak gini. Nah, maka kita dapatkan kappa itu sama dengan panjang dari x aksen y double aksen min y aksen x double aksen dibagi dengan s aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya penurunan dari si kappa ini. Ya. Jadi ini di buku ada sih kalau nggak salah. Jadi nanti tinggal dilihat aja penurunannya seperti apa kayak gitu ya. Nah, nanti didapatkan kayak gini gitu. Jadi ini menghitungnya lebih mudah karena langsung ke X sama Y-nya aja seperti itu. Nah, terus ini kasus khususnya. Jadi kalau kurvanya itu grafiknya Y sama dengan GX, berarti tinggal ini aja yang dicari untuk kelengkungannya seperti itu. Kemudian ini ada dua contoh untuk mencari kelengkungan. Yang pertama ini mencari kelengkungan sebuah elips. Ini ada fungsinya X sama Y-nya, jadi tinggal dimasukin aja ke rumus yang tadi ya, yang terakhir yang di teorema. Nah, contoh selanjutnya, ini mencari kelengkungan di Y sama dengan ini, berarti tinggal dimasukin dulu X-nya seperti ini, baru habis itu dimasukin ke rumus yang tadi, yang di teorema gitu ya.